adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Dori Hutapea. Di video ini Kak Dori akan menjelaskan, merasionalkan bentuk akar. Bentuk akar dipelajari di pelajaran SMP. Bagi adik-adik SMP, yuk belajar bersama-sama. Kak Dori akan memberi beberapa soal, yaitu di sini ada soal yang ke-1, 2/akar 5. Jadi, merasionalkan bentuk akar itu artinya menghilangkan bentuk akar pada pecahan bagian penyebut. Sehingga pada penyebutnya tidak ada lagi dalam bentuk akar. Nomor 1 kita jawab bersama-sama. 2/akar 5, di mana bagian penyebutnya masih ada akar 5. Kita menghilangkan bentuk akarnya dengan cara, kalau bagian penyebut tidak ada operasi hitung seperti pertambahan atau pengurangan, berarti dikalikan dengan sekawan bentuk akar tersebut. Akar 5, sekawannya yaitu akar 5. Maka kita buat 2/akar 5 dikali dengan akar 5/akar 5. Kenapa bisa seperti ini, Kak? Karena akar 5/akar 5 sama dengan 1. Berarti kan dia tidak merubah nilai. Berarti bisa ya seperti ini adik-adik. Lanjut. Atas kali atas, bawah kali bawah. Bisa kita buat 2 dikali akar 5 per akar 5 dikali akar 5 sama dengan 2 dikali akar 5. Bilangan bulat, angka saja, angka 2, kita kalikan dengan bilangan bentuk akar. Maka hasilnya tetap 2/akar 5 per akar 5 kali akar 5. Bentuk akar dikalikan bentuk akar, maka akarnya bisa kita gabungi. 5 kali 5. Seperti ini ya adik-adik. 5 kali 5, akar 25. Akar 25 hasilnya 5. Paham ya? Maka akar 5 dikali akar 5, langsung aja kita buat 5. Sama dengan 2/5 akar 5. Bilangan bulat, bentuk angka, kita buat seperti ini. Akarnya dari pembilang bisa kita buat di tengah-tengah. Paham ya adik-adik? Kita akan lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, akar 3/2/akar 6. Di sini, bagian penyebutnya tidak ada operasi hitung, pertambahan, ataupun pengurangan. Melainkan adanya operasi hitung perkalian. Jadi, 2/6. Artinya, 2 dikali akar 6. Paham ya adik-adik? Berarti, kalau tidak ada operasi hitung pertambahan ataupun pengurangan, kita kalikan dengan sekawan akar pada penyebut. Kita tulis dulu. Akar 3/2 kali akar 6. Dikali sekawannya, yaitu akar 6. Akar 6/akar 6. Jadi, angka 2 ini tidak perlu kita masukkan ke sini. Cukup akar 6-nya saja. Paham ya? Lanjut. Akar 3 kali akar 6. Boleh kita gabungkan menjadi akar 3 kali 6 per 2 dikali akar 6 kali 6. Sama dengan akar 18 per 2 kali akar 36.
maka akar 18 ini bisa kita sederhanakan. Perhatikan ya adik-adik, akar 18. Kita bisa gunakan pohon faktor 18. Berapa kali berapa? Hasilnya 18. 2 kali 9. 9 adalah bilangan kuadrat. Berarti cukup, tidak perlu kita jabarkan lagi. Jadi, akar 18 itu bisa kita buat akar 9 kali 2. Kita tulis sama dengan akar 9 kali 2 per 2 kali akar 36. Berapa kali berapa angka kembar yang hasilnya 36? Yaitu 6. 6 kali 6, 36. Artinya, akar 36 ini adalah 6. Sama dengan, tadi kan dari akarnya terpisah, perkalian bisa kita gabungkan akarnya. Begitu juga sebaliknya. Akarnya digabung bisa kita pisahkan. Akar 9 kali akar 2 per 12. Akar 9 berapa? 3. 3 dikali akar 2 per 12. Bisa kita sederhanakan dengan sistem coret. Sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 12 bagi 3, 4. Maka hasil akhirnya 1 kali akar 2 tetap akar 2 per 4. Akar 2 per 4 bisa kita tulis sama dengan 1 per 4 akar 2. Akar 2-nya di tengah-tengah, pas di depan per. Paham ya adik-adik? Kita akan lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, akar 5 per 6. Pembagian di dalam akar bisa kita pisahkan menjadi akar 5 per akar 6. Perkalian bentuk akar. Akarnya bisa kita gabungkan. Begitu juga sebaliknya. Akar di dalamnya ada operasi hitung perkalian. Akarnya bisa kita pisahkan. Paham ya adik-adik? Lanjut, penyebutnya tidak ada operasi hitung pengurangan ataupun pertambahan. Berarti kita lihat bentuk sekawan pada bentuk akar di bagian penyebut. Di bagian penyebut bentuk akarnya akar 6. Berarti sekawannya tetap akar 6. Dikali akar 6 per akar 6. Sama dengan akar 5 dikali akar 6. Akar 5 kali 6 per akar 6 dikali akar 6. Akar 6 kali 6. Akar 5 kali 6, 30. Per akar 6 kali 6, 36. Sama dengan akar 30 sama akar 36. Akar 30 kalau kita lihat apakah bisa disederhanakan, kita gunakan pohon faktor 30. 3 kali 10. 10, 2 kali 5. Di antara ini tidak ada unsur bilangan kuadrat. Tidak ada ya adik-adik. Sehingga akar 30 ini tidak dapat kita sederhanakan lagi. Karena akar 30 ini sudah bentuk paling sederhana. Per akar 36. Berapa kali berapa angka kembar yang hasilnya 36? Yaitu 6 kali 6, 36. 6 kuadrat sama dengan 36. Karena di sini adalah akar kuadrat, maka akar 36 adalah 6.
6 merupakan bilangan dari 36 ini. Hasil dari 36 ini adalah bilangan kuadrat. 6 kuadrat sama dengan 36. Sehingga kita memperoleh 1/6 akar 30. Paham ya adik-adik? Untuk soal ke-1, ke-2, dan ke-3. Kita akan lanjut ke soal ke-4. Soal ke-4. Negatif akar 2 per akar 7. Ada tanda negatif. Apabila negatifnya di pembilang ataupun di penyebut, dia tidak akan berubah dari sini, dari bentuk yang kita pelajari ini, tetap dalam bentuk akar sekawan. Karena tidak ada unsur operasi hitung, pertambahan atau pengurangan. Jadi, kita lihat aja dalam bentuk penyebutnya masih akar 7. Kita kalikan dengan sekawan dari akar 7. Sekawannya tetap akar 7 per akar 7. Negatifnya ini tinggal mengikuti saja. Berarti negatif akar 2 dikali akar 7 per akar 7 dikali akar 7. Bisa kita buat negatif, akarnya kita panjangkan 2 kali 7 per akarnya kita panjangkan 7 kali 7 sama dengan negatif akar 14 per akar 49. Akar 14 apakah termasuk bilangan kuadrat? Tidak, karena tidak ada hasil angka kembar yang hasilnya 14. Berapa kali berapa angka kembar yang hasilnya 14 kan tidak ada. Melainkan 3 kali 3 hasilnya 9. 4 kali 4 hasilnya 16. Tidak ada yang 14. Berarti tetap kita tulis negatif akar 14 per akar 49. 49 apakah bilangan kuadrat? Iya, karena 7 kali 7 49. Jadi akar 49 adalah 7. Di sini ada negatif dikali akar 14. Berarti bisa kita buat negatif 1 ya. Kita tambahkan angka 1 boleh. Berarti negatif 1 per 7 akar 14. Atau negatifnya bisa kita tulis di tengah-tengah boleh. Negatif 1 per 7 akar 14. Paham ya adik-adik? Kalau misalnya soal kelima 8 per negatif akar 2. Sama aja. Berarti dikalikan dengan angka sekawan. Sekawan dari tanpa memperhatikan tanda ya. Sekawan dari akar 2 tetap akar 2. Berarti kita buat 8 per negatif akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Sama dengan 8 akar 2 per 2. Akar 2 kali akar 2, akar 4 ya. Jangan lupa negatifnya, negatif 2. Dapat dari mana, Kak? Dapat dari sini. Negatif akar 2 dikali akar 2. Sama dengan negatif akar 2 kali 2. Sama dengan negatif akar 4. Sama dengan negatif 2. Baru bisa kita coret. 8 sama 2. Sama-sama dibagi 2. 8 bagi 2, 4. 2 bagi 2, 1. Kita memperoleh sama dengan 4 akar 2 per negatif 1. Berarti positif kali negatif, negatif. Negatif 4 akar 2. Dari kelima soal ini adalah merasionalkan bentuk akar sekawan, di mana penyebutnya tidak ada bentuk operasi hitung, pertambahan, atau pengurangan. Untuk soal merasionalkan bentuk akar dengan lawan dari penyebut,
kita akan mempelajari di part selanjutnya ya. Di part selanjutnya kakak akan menjelaskan di mana penyebutnya ada operasi hitung, pertambahan, atau pengurangan. Oke adik-adik, kita cukup dulu sampai 5 soal ini. Untuk selanjutnya, silahkan disaksikan pada part selanjutnya ya. Terima kasih adik-adik sudah menonton dan mempelajari video Kak Dori. Jangan lupa like, komen, beri pendapat pada kolom komentar, dan share ke kawan-kawannya agar teman-teman yang lain dapat belajar bersama Kak Dori Hutapea. Dan subscribe. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.